Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Balek, Pak Supratman, Pak Wakil Ketua Balek, salah satunya Pak Nurdin yang saya hormati, dan para anggota Balek, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan dari IDI, Pak ya. Tadi saya dengar pengurus baru, Pak. Selamat, Pak. Semoga membawa perubahan, bukan hanya di internal, tapi juga buat masyarakat Indonesia. Bicara tentang kesehatan, kadang-kadang kemajuan suatu bangsa dalam bidang kesehatan itu seiring juga dengan mindset masyarakatnya. Jadi kalau kesehatannya maju, pemikiran masyarakatnya juga maju. Nah, ini ada cerita di Indonesia ini, nggak tahu nih, karena memang kesehatannya sudah maju dan masyarakatnya sudah maju, tapi ada cerita, katanya sini benar ceritanya gitu. Jadi suatu saat orang ini ada yang takut disuntik loh, Pak. Ada takut disuntik tuh ada. Pada saat mau disuntik dia bilang, dokter, apakah ada cara lain selain untuk menyembuhkan saya dengan cara tidak disuntik? Dokter bilang ya cuma ini caranya untuk menyembuhkan saudara. Tapi pasien ini bilang, menurut saya ada cara selain saya disuntik tapi bisa juga menyembuhkan. Dokternya bilang, caranya seperti apa? Ya dokter, suntikannya taruh aja di air, di gelas. Setelah itu gelasnya saya minum. Itu lain lagi kalau ada Pak Santoso. Nah ini apa masyarakatnya maju? Apa memang dia juga nggak pernah belajar gitu? Bahwa melalui suntikan itu ya tidak ada cara lain ya selain disuntik. Membicarakan tentang RUU Dok ini yang sudah tahun kemarin juga kita bahas ya. Dan menurut saya kalau memang ini menjadi target kita semua untuk diselesaikan, maka sebelum paripurna, sebelum ini diketok, disahkan, diundangkan, harus dikerjakan secara maksimal sehingga ruang-ruang yang nantinya akan menjadi kendala dan hambatan terhadap sistem pendidikan kedokteran di tanah air ini tidak lagi terjadi. Meskipun memang sebenarnya tidak ada satu produk regulasi pun 100% itu tidak ada. Kecuali kitab suci. Tapi kalau buatan manusia pasti. Karena apa? Dia beririsan dengan perkembangan zaman. Tapi harapan saya adalah bahwa regulasi ini harus benar-benar bisa merepresentasikan kebutuhan kita. Memang tidak akan bisa lama. 10 tahun pun sudah ketinggalan itu. Tapi harapan saya adalah dengan keterlibatan dari Ikatan Dokter Indonesia ini juga akan memberi ruang dan hasanah yang baru tentang penyelesaian pendidikan kedokteran di tanah air. Karena DPR ini kan bersifat politis saja gitu. Teknis mengenai apa yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan kedokteran di tanah air, ya para praktisi lah. Nah menurut saya yang memang harus kita utamakan di dalam sistem pendidikan kedokteran kita, ya Pak pimpinan Balek yang saya hormati, bahwa di samping regulasi ini harus benar-benar memiliki isi yang komprehensif, dia juga harus berisikan tentang bagaimana negara memiliki keterlibatan dalam mendukung sistem pendidikan nasional ini. Dalam hal apa? Tadi saya setuju disampaikan oleh kawan saya tadi, bahwa negara harus mendukung memang. Dukungan apa? Dalam hal anggaran.
Kemudian dalam hal negara harus mendukung juga lembaga-lembaga yang ada korelasinya terhadap sistem pendidikan kedokteran. Next juga harus menghasilkan output tentang tenaga-tenaga kedokteran yang berkualitas, bersaing, dapat berkompetisi dengan tenaga-tenaga medis di negara lain, harus juga diberikan anggaran yang memadai. Karena beli alat yang sangat cespleng gitu ya, bagus, mutakhir teknologinya, yang mampu ya rumah sakit pemerintah dan universitas pemerintah di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena kalau swasta itu kan akan berhitung. Bagaimana dia bisa mengembalikan kreditnya? Apakah nanti dia beli alat ini ada mahasiswanya yang mau daftar? Karena dengan sendirinya dia akan naik beban biaya perkuliahan seiring dengan alat-alat teknologi yang begitu mahal. Tapi kalau negara itu jelas. Nah, untuk itulah saya berharap di dalam RUU ini keterlibatan pemerintah dalam menganggarkan ini harus benar-benar kuat di sini. Kemudian juga pemerintah juga harus kuat membiayai lembaga-lembaga yang akan menopang dari keberhasilan sistem pendidikan kedokteran di tanah air. Karena sekarang saya melihat apakah ada keterlibatan BRIN di sini, ya. Kemudian ID, kemudian bagaimana antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini harus ada kolaborasi yang saling menguatkan, bukan hanya dalam sisi di atas kertas, tapi juga ada implementasinya di lapangan. Jadi sistem penganggarannya juga menurut saya secara komprehensif harus ada di dalam RUU ini agar begitu ini di-launching regulasinya, dia bisa jalan karena ada sinergisitas. Sudah saatnya potensi demografi kita yang urutan keempat dunia ini dimanfaatkan sebagai laboratorium dunia, laboratorium manusia di Indonesia ini. Dengan banyaknya penduduk, saya yakin penyakitnya juga makin banyak. Tapi kalau penduduknya sedikit, tapi kenapa kok teknologi kedokterannya, para tenaga medisnya lebih hebat dari kita? Ini ada yang salah. Untuk itulah sistem pendidikan kedokteran ini saya sangat mendukung sekali dengan catatan harus komprehensif sehingga bisa membaca perkembangan zaman. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sudah,